Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di analisa singkat saham-saham Extreme Fear dari Speedometer Fear and Greed untuk end of day data 8 November 2024 hari Jumatnya, Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan nanti ini dalam kondisi market seperti ini kita mendapatkan saham-saham yang cocok untuk buy on weakness. Oke, kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa dan melakukan screening. Baik, kita sudah ke Telegram bot, Delcoin bot. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, ada di deskripsi video. Untuk penutupan end of day tanggal 8 November ya, kita cek dulu kompositnya. Kita lihat di weekly-nya. Ini adalah weekly untuk penutupan 8 November. Kalau kita lihat memang IHSG-nya merahnya luar biasa ya Bapak Ibu ya. Untuk minggu ini ya, minggu yang lalu kita lihat dia candle terakhirnya ini merahnya sangat tajam turunnya. Tapi apakah weekly-nya ekstrim, kita akan cek dulu. Oke, kita lihat juga VPA kompositnya untuk melihat ya, ya. Composite. Ya, untuk kompositnya kita lihat memang turunnya dalam ya, ada rebound sedikit kemarin hari Jumat, tapi tidak valid karena volumenya rendah. Untuk analisa volume price analysis sudah ada di video, nanti saya masukkan juga di deskripsi video dan juga Bapak Ibu bisa lihat nanti ya di channelnya. Oke, mari kita lakukan screening ya. Kita cari-cari dulu perintah di Telegram bot untuk mencari saham-saham yang cocok untuk buy on weakness karena dia sudah ekstrim. Extreme Fear adalah perintahnya SCR Vboom. Nanti tutorialnya juga saya masukkan ke deskripsi video apa arti dari speedometer yang sudah ekstrim. Bukan SCR Vboom, maaf, SCR Extreme. Oke, ini screening saham-saham yang sudah ekstrim. Untuk daily penutupan tanggal 8 ya Bapak Ibu. Nah ini kalau kita lihat ada banyak saham-saham. Ada beberapa yang di luar Kompas 100. Ada yang di dalam Kompas 100. Nah ini BBRI sudah Extreme Fear. Nah kalau mau buy on weakness kita harus tunggu-tunggu dulu mencari zona demand. Sekarang saya mau cari yang lain. Nah ini ada BBTN Bapak Ibu ya. BBTN, BSDE itu yang menaik-naik. Dharma. Saya sudah keluar kena stop loss di Dharma. Ada INKP, LPPF ya, sekarang MDK juga, ini Bapak Ibu bisa cari. Intinya prinsipnya, kalau kita menemukan saham yang extreme fear, langkah pertama yang kita lakukan adalah screening. Screening sahamnya pakai SCR Extreme. Kedua, setelah kita mendapatkan hasil seperti ini, maka kita pilih kalau kita mau buy on weakness, cari yang extreme fear, mau sell on strength, cari yang extreme greed. Nah, kita kan mau buy on weakness, maka kita mencari extreme fear. Cari, misalnya di sini kita akan buat BBTN. Dia muncul di extreme fear ya. Lalu langkah ketiga adalah kita cek speedometernya. BBTN. Tujuannya kita mau melihat apakah dia benar ekstrim, baik di daily maupun di weekly. Yang kelima adalah cek volume price-nya. Ya, kita mau analisa kita mau belinya di mana. Baru yang keenam, nah ini yang penting juga, kita cek /VBP. Tujuannya yang terakhir ini adalah untuk melihat apakah kita menemukan zona demand di bawah lower low kita ya. Jadi kalau dia sudah panik dan dekat-dekat zona demand, itu cocok untuk pasang order buy on weakness. Sisanya kita cari stop loss-nya. Nah, saya stop loss-nya pakai VPA juga bisa lihat, kita cari di lower downtrend atau dekat dari area-area support. Oke, kita mulai. Sekarang kita sudah dapat BBTN. Kita cek speedonya. Speedo BBTN, kita cari daily-nya. Dia apakah untuk penutupan tanggal 8-nya ya, tanggal 8 November dia sudah extreme fear. Benar ya Bapak Ibu? Berarti extreme fear artinya secara psikologis ini sangat-sangat fear. Orang sebelumnya supply-nya lebih besar daripada demand. Nah, ini begitu kalinya dia sangat ekstrim turunnya. Nah, artinya secara teori dia memancing supply untuk masuk. Beberapa orang melihat, wah ini udah saatnya masuk buy on weakness. Itu adalah kesempatan kita untuk nampung. Oke ya, untuk nampung. Oke, kita cek juga weekly-nya. Speedo BBTN. Nah, tujuannya kalau kita tahu, oh
ternyata si weekly-nya masih fair, masih bisa turun. Kalau nanti dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari ternyata masih turun, berarti dia kemungkinan mengejar hari keempat, kelima untuk weekly-nya menjadi extreme fair. Mungkin. Karena bisa saja dia bermainnya di weekly. Nah, kita juga nanti cek juga ya. Setelah itu kita cek VPA-nya untuk melakukan analisanya. Kita cari kira-kira dekat-dekat ini ada nggak stop loss-nya. Ya, VPA, BBTN, kita untuk analisa price dan volume. Tetap analisanya harus di price dan volume. Oke, kita lihat strukturnya. Ini adalah selling climax. Dia bottoming ya, Bapak Ibu. Jadi sini ada bottoming, low, high. Jadi sebenarnya patternnya sudah bagus ini ya. Sebelum ini ada low, ada high low, ada higher high, ada ini high low di sini ya. Ini higher high, ini high low. Warning, tidak berhasil close di atasnya, maka dia menjadi high. Ini hapus, kita hapus. Maka patternnya berubah. Ini adalah high, ini adalah low, ini adalah low terhadap high, ini adalah lower low. Nah, sekarang yang kita butuhkan adalah kita mencari di bawah ini ada nggak stop loss? Bukan stop loss, ada nggak demand zone? Nanti kita cari stop loss-nya dekat demand zone. Oke? Sekarang dia pattern-nya sedang jalan, dia masih bisa berhari-hari turun ke bawah. Price volume-nya trennya turun, volumenya turun. Nggak apa-apa lah. Kalau tadi price-nya turun, volumenya naik, itu kabur kita ya, Bapak Ibu. Itu dalam volume price analysis. Baik, kita cek dengan VBP. Kita lihat weekly dulu. VPA, weekly, BBTN. Mungkin dia mainnya di weekly. Kita cek dulu ya. Tadi weekly-nya masih ekstrim. Oke, jadi weekly-nya ini ini struktur besar. Sekarang dia sedang bergerak. Jangan sampai dia close di 1175. Kalau sampai close di 175, maka pattern ini kalah. Dia akan melanjutkan turun ke bawah. Tapi kalau kita lihat di weekly-nya ini kan sebenarnya pattern naik ya, masih jalan nih pattern-nya. Low, high, high low, higher high. Ini adalah high low ya. Masih high low dia karena belum close di bawah ini. Belum close di bawah swing low. Kita cari sekarang ada nggak demand di swing low ini yang mengangkat dia ke atas. Oke, weekly-nya agak mencemaskan memang. Ya, weekly-nya mencemaskan. Tapi nggak apa-apa, kita lihat. Ini weekly-nya bearish, volumenya meningkat. Ini pula jadi weekly-nya jadi berhati-hati. Bisa jadi akan turun karena dia akan mengejar weekly-nya. Tapi kita cek demand zone, Bapak Ibu. Kita pakai VBP dulu. Weekly dulu deh. Karena terlanjur buka chart weekly. Karena saya tertarik dengan weekly-nya. Demand zone besar. Ada ya Bapak Ibu. Jadi lihat ini. Ini ada yang besar kan. Ini hijau ini. Sekarang lagi di bawah ini. Ya, sampai sinilah. Ini ada demand zone. Sekarang dia sudah masuk demand zone. Mungkin dia akan masih tekan lagi sampai kena bawahnya baru naik. Masih ada seminggu lagi, satu candle lagi. Mudah-mudahan satu candle ini price-nya kecil, volumenya kecil ya Bapak Ibu. Kalau price-nya atau price-nya besar, volumenya kecil. Yang penting volume transaksi minggu depannya kecil. Oke, di sini ya, ini adalah demand zone. Ini mudah-mudahan menjadi pantul hingga low, high, high, low, high, 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 low, dia naik ke higher high. Oke, di situ kita bisa cari detailnya untuk pasang stop loss di mana. VBP, BTN. Nah, jadi kita sudah menemukan demand zone. Kita harus cari stop loss-nya. Apa namanya untuk pasang stop loss? Jadi sekarang kita menemukan lebih detail di daily, Bapak Ibu. Ini lebar nih. Ini tarik garis ke sana. Dia belum kena ya, mudah-mudahan belum kena. Nah, di sini ini untuk buy on weakness range-nya jauh ya, Bapak Ibu. Ini sepanjang ini candle ini sekarang kuat. Dari sini kita pasang order buy on weakness. Oke, kemarin itu sudah ada perlawanan, sudah ada masuk. Dari mana? Dari sini. Ini kita sebut dengan ke atas lah, rally, base, rally ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini ada demand zone yang datang dari sana juga untuk menutup gap di sini ada ya, ditutup. Jadi itu yang melawan sekarang. Ada rezeki nggak rezeki, BBTN satu lot. Mungkin ini 5 lot, 10 lot, 15 lot, 20 lot,
Itu panjang. Dari sini segitiga. Karena stop loss-nya di bawah ini ternyata. Karena siapa tahu dia main di weekly, dia masih bisa tekan ke bawah untuk weekly-nya menjadi ekstrim. Oke ya, Bapak Ibu. Jadi yang penting kita kalau sudah ekstrim kita cari ada nggak demand zone. Kebetulan ada nih dekat-dekat. Oke, mulai demand zone ini mulai aktif. Kemarin ada juga di sini, tapi itu sudah ada lagi tes sekarang. Saya nggak tahu apakah ini berhasil memantulkan atau tidak. Maka pasang aja buy on weakness. Siapa tahu nanti kita dapat bawah, kita jaga juga atas kalau dia naik. Di sini ada supply ya. Oke, jadi begitu Bapak Ibu untuk analisa singkat saham ledakan volume untuk BBTN ini. Saya tidak tahu apakah dia bermain di daily atau weekly, tapi kita lihat baik di daily dan di weekly-nya nggak jauh dari low ini kita menemukan demand zone. Itu di situ area untuk pasang buy on weakness. Kalau mentalnya mental kuat, hajar kanan langsung 1 lot, 2 lot, 3 lot, cicil buy juga nggak apa-apa. Karena takutnya mainnya di weekly kita nggak sabar. Oke, yang penting kita pasang stop loss, jangan sampai menangkap pisau jatuh. Pasanglah di demand zone. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.